selaku penyuluh agama Katolik dengan tema hari ini yaitu kerendahan hati. Selamat malam Ibu. Baik, silakan Ibu untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Katarina Sri Pujiati dari Penyuluh Agama Katolik Kota Palembang. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang kedua ini di RRI Pro 1 Kota Palembang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai renungan ini, saya akan menyapa masyarakat Kota Palembang. Apa kabar malam hari ini? Udara cukup cerah, cuaca juga cerah dan tidak ada kemacetan karena tadi saya lancar perjalanan dari rumah saya ke RRI Pro 1 Kota Palembang. Terima kasih sekali lagi, dan saya akan memulai renungan ini dengan tema tadi sudah disebutkan tentang kerendahan hati. Saya mengambil dari kalender liturgi hari Sabtu tanggal 10 tahun 2026. Baik, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, saya akan membuka renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah berkenan, hati kami sudilah hidup bersama kami. Dalam diri Yesus Mesias, semoga kami selalu menaati sabdamu dan meneladani cinta kasih-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara umat Kristiani, khususnya umat Katolik di mana saja berada, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sahabat mempelai bersukacita mendengar suara mempelai. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes sebelum dimasukkan ke dalam penjara, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau dia dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya.
Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah Injil suci. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita disapa oleh Injil Yohanes yang baru saja saya bacakan. Dalam Injil hari ini kita menemui situasi di mana murid-murid Yohanes mulai ada kekhawatiran atau mengkhawatirkan bahwa banyak orang beralih kepada Yesus untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis menanggapi dengan sangat-sangat bijaksana namun tegas. Ia menyatakan bahwa perannya adalah sebagai pembawa warta atau suara atau penyambung lidah Allah. Kita bukan bintang yang utama. Sekali lagi, kita bukan bintang yang utama. Dengan ungkapan yang kuat, ia mengingatkan kita bahwa Dia, Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini mengajak kita semua untuk berani berefleksi, berani membuka diri, sikap hati kita terutama di dalam menjalani hidup kita sehari-hari di dalam dunia nyata. Di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia ini yang seringkali mendorong kita semua sadar atau tidak sadar ingin mengejar ketenaran, pengakuan, prestasi. Saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes pada kesempatan ini memberikan teladan yang sangat jelas dan sangat berharga. Ia menyadari posisinya, memilih jalan kerendahan hati dan penuh sukacita melanjutkan panggilannya. Sikap kerendahan hati ini membawa kita pada kunci kehidupan yang sangat penting, terutama dalam mengikuti jejak Kristus. Kita mengutamakan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam hidup dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan dalam komunitas apapun, maupun hubungan antar sesama.
Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita menemukan makna sejati dari keberadaan kita. Kita mengingat bahwa hidup kita bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi sejauh mana kita mengarahkan sesama atau orang-orang kepada Tuhan. Umat Allah yang dicintai Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk menjadi seperti Yohanes, meneladani Yohanes, untuk mengukir hidup kita dengan tujuan yang lebih bermakna, lebih tinggi, bukan mencari popularitas, melainkan membuat Kristus semakin dikenal, disembah, dan dipuja. Bukan diri kita sendiri yang menjadi pusatnya. Di momen-momen ketika kita merasa ditolak, tidak dihargai, atau kurang diperhatikan, maka kita terus tetap mengutamakan, memberi kesempatan ruang bagi Tuhan. Disinilah letaknya. Tuhan akan semakin bekerja dan menampakkan kemuliaannya. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa agar kita pun diberikan hati yang tulus, membuka diri akan karya Allah untuk mengutamakan Kristus dan membiarkan diri kita semakin kecil, sehingga Kristus semakin besar, dapat bersinar lebih jelas dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah umat Allah yang kami kasihi, yang saya kasihi, renungan pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik pendengar, itu dia Mimbar Agama Katolik yang tema pada hari ini mengenai kerendahan hati, yang mana materinya disampaikan oleh Ibu Sri Pujiati selaku penyuluh agama Katolik. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya pada malam hari ini. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 Kota Palembang. Terima kasih banyak Ibu. Dan pendengar, kami ingatkan kembali, setelah ini kita masih akan menemani Anda di Palembang malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mimbar Agama Katolik. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup.
tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri, tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya.